terima kasih untuk teman-teman sejawat. Jadi tahun lalu tuh Desember kita ingat bahwa semuanya itu Study Club kita lakukan secara online. Jadi untuk kali ini sebelum si Om datang tuh ya, udah datang ya, Omnicon maksudnya. jadi kita lakukan offline sekarang. Saya nggak tahu tahun depan bagaimana. Oke, jadi kali ini kita mau bahas sesuatu masalah yang kadang-kadang kita lihat kayaknya simple, tetapi ternyata banyak sekali tuh jebakan-jebakannya yang kadang-kadang kita nggak perhatikan. Jadi baik itu di bidang secara surgery-nya maupun secara prostonya. Nah itu seperti apa? Kita akan lihat nanti kasusnya. Jadi dari kasus ini nanti Dr. Masil akan terangkan secara dari segi surgery-nya. Kemudian nanti Dr. Leo juga akan ceritakan bagaimana secara prostonya yang sangat berpengaruh. Karena kadang-kadang kita nggak notice tuh, melihat sesuatu, oke, semuanya bagus, tulangnya bagus, dia punya gusi bagus, tetapi ternyata itu sebenarnya ada banyak masalah yang tanpa kita perhatikan. Nah, ini gambar kilas cuma sedikit. Tapi sebelum itu, saya mau bahas yang sudah dibahas di Study Club sebelum-sebelumnya, bahwa kita membahas bahwa bagaimana kita mengetahui bahwa kasus ini adalah kasus yang ideal buat implan. Saya rasa semua teman-teman sudah tahu ya, tes mukosa itu sangat penting banget. Kalau tidak ada tes, jangan lakukan implan. Kita udah bahas sebelumnya dengan Dr. Felix. Tes sangat penting. Yang kedua adalah foam mukosa. Foam mukosa itu kita mesti lihat. Kalau foamnya udah nggak bagus, kita mesti curiga di dalamnya itu pasti nggak bagus. Karena kalau misalnya gusinya seperti ini contohnya, nah kita udah lihat the foamnya udah begini, berarti kita harus hati-hati. Ini artinya bukannya kasus simple, kasus yang susah. Jadi dengan dua ini kita langsung tahu, oh, oke, kasusnya implannya easy atau susah. Kemudian yang ketiga, kita mesti perhatikan juga distance, karena biasanya kita lihat sesuatu yang nice, langsung kita pasang implan. Ternyata setelah kita lihat distance-nya ya, secara vertikal. Jadi ingat, pada saat digigit, bagaimana vertical dimension-nya. Kalau cuma dikit, akhirnya seperti kasus ini tidak bisa dipasang crown, implan dan healing. That's it, cuma itu doang. Jadi harusnya kita harus lihat. Kalau udah begini kan kita ngomong pasiennya bagaimana gitu. Nah terus kemudian baru kita lihat OPG-nya. Kalau OPG-nya itu semuanya bagus, termasuk tanda-tanda vital bagus, berarti kita bisa lakukan implan. Dan yang terakhir adalah long term-nya. Kalau pasien tidak bisa menjaga kesehatan mulutnya, bagaimana kita bisa memasangkan implan dengan maksudnya long term-nya itu bagus gitu. Enggak cuma 2 tahun, 3 tahun, tapi bisa sampai 10 tahun, 20 tahun masih tetap berjalan, tetap bagus implannya. Ya, kita bahas ini. Jadi kita singkat ini yang gampangnya aja, bahwa ini tersingkat tuh AFDOL. Jadi semuanya itu untuk clue kita. Nah, sekarang ternyata ini nggak cukup nih. Ada lagi yang hidden yang kita mesti tahu. Kita langsung segera. Ini kasusnya. Jadi ceritanya ini pasien datang nih dengan keadaan seperti ini. Missingnya di gigi 16, 17, 24, 25, 26, 27. Artinya pasien ini udah nggak bisa makan, susah. Riwayatnya pasien ini pernah dipasang implan berapa tahun yang lalu. Dan pasien ini keluarnya cuma pakai 3 tahun. Setelah 3 tahun, implannya semua hilang. Bahkan dia mengalami komplikasi sampai perlu dibius total untuk remove semua implannya. Nah, apakah yang terjadi? Karena pada saat kita lihat pasien ini datang ke tempat kita, kondisi tulangnya walaupun seperti itu, tapi tebalnya bagus. Artinya, pasien ini sebelum dilakukan implan, sekarang aja udah komplikasi masih bagus, berarti dulu lebih bagus lagi dong. Kalau lebih bagus lagi berarti kenapa bisa gagal? Kenapa bisa fail selama 3 tahun? Mari kita lihat kronologisnya. Pasien umur 72. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kesehatannya semua bagus. Tetapi dia ada makan bisofonet. Bisofonet adalah orang yang mengalami osteoporosis. Atau mungkin yang lain. Dan kemudian untungnya dia modalitas estetiknya nggak terlalu dipentingkan, tetapi dia butuh segera ada gigi. Nah,
Apa yang harus kita lakukan pasien ini? Bagaimana surgery-nya? Nah, kita tanya dokter yang lebih spesialis, Dokter Marcella. Gimana Dokter Marcella, kalau seandainya kita ketemu pasien seperti ini, dari riwayat seperti ini, menurut Dokter Marcella apa? Ya, oke. Kita udah lihat kasus seperti ini. Pertama yang kita harus tahu dulu, implan tuh apa sih? Implan itu berarti harus dimasukkan ke dalam tulang. Jadi yang the most important adalah quality of the bone dan quantity of the bone. Nah, kalau di dalam hal ini, quantity mungkin adalah sekilas ya, masih ada lumayan. Kualitas gimana? Kualitas kalau kita pengguna bisfosfonat, kita harus tahu apa pakai bisfosfonat tipe apa dan kenapa dia pakainya. Penyebabnya tadi Dokter Andri bilang kemungkinan adalah osteoporosis ya Dokter Andri. Iya, betul. Ya, kalau kemungkinan osteoporosis kemungkinan menggunakan bisfosfonat per oral atau ada juga yang injeksi. Jadi bisfosfonat ada beberapa macam. Mungkin saya kasih lihat sedikit ya. Ini ada. Bisa masuk sini. Switch ya. Jadi bisfosfonat itu bukan untuk osteoporosis saja berarti ya? Bukan. Bisfosfonat bisa untuk osteoporosis, untuk cancer terapi. Yang paling sering hampir cancer, breast cancer, prostate cancer, multiple myeloma itu semua pakai bisfosfonat. Jadi kita harus hati-hati, jangan kita melihat apalagi bisa lihat kuantitas tulangnya tebal, bagus kok. Kayaknya kita udah langsung ingin segera memasang. Hati-hati ya. Ada sedikit yang tadi disebut bisa ada hidden complication di dalam suatu kasus yang simple. Kita harus lebih dalam melihat. Bukan hanya bisfosfonat sebetulnya, ada beberapa obat-obat lain, misal autoimmune immunosuppressive agents, misal untuk autoimmune disease. Orang kadang-kadang lupa, nggak ngomong bahwa dia ada SLE, misal systemic lupus erythematosus, atau ada RA, rheumatoid arthritis misalkan, atau ada kemarin misal pasien saya ada giant cell aortitis, agak aneh ya. Biasanya giant cell arthritis, ini aortitis. Jadi jantungnya ada autoimmune. Nah, how we handle this? Jadi kita harus tahu apa aja. Misalnya di sini. Nah, ini semua tadi saya katakan related to the bone, tergantung kualitas, kuantitas. Apakah semua yang digunakan ini kontraindikasi untuk dental implant? Nah, iya benar. Leo, gimana Leo? Gimana? Sebenarnya tidak kontraindikasi ya, cuma kita harus tahu lebih detail lagi. Medikasinya apa, terus jenisnya apa, berapa lama dipakai dan sebagainya. Jadi maksudnya bisfosfonat itu ceritanya? Ini yang paling penting. Ini di sini kata. Jadi ada macam-macam obat di sini yang agak kita harus hati-hati. Misalkan bisfosfonat, ada oral dan IV injection ya. Biasanya namanya alendronat, desendronat, imendronat. Ini adalah generasi tipe 1. Tipe 1 dan tipe 2 dan tipe 3. Kalau tipe 1 dia kemungkinan untuk bisa osteonecrosis satu cuma 10 lah, 1 sampai 10 kali istilahnya. Nah, kalau yang ke generasi kedua 100 kali. Generasi ketiga bisa 10.000 kali. Jadi kita harus dilihat karena dia mengganggu osteoklas, salah satu dari sel-sel yang membentuk tulang. Jadi kalau osteoklas dipengaruhi, kalau osteoklas memakan tulang, sambil dia memakan tulang, dia melemparkan sesuatu zat yang menarik osteoblas. Kalau osteoklasnya dihilangkan, tidak ada zat untuk menarik osteoblas. Jadi osteoblas pun tidak terbentuk. Boleh tunggu sebentar. Dokter Marcella, saya mau dahli nih. Ngomongnya cepet banget ya, pusing kan? Tunggu. Bisfosfonat ada 1, 2, 3. Maksudnya 1, 2, 3 itu bedanya apa? Ada tipe dari kemampuan untuk membuat misal osteoporosis ya, jadi tulangnya menjadi lebih keras dalam waktu lebih cepat. Dan itu apakah sekarang semua orang pakai yang ketiga atau kita bisa pilih 1, 2, 3? Sebenarnya kita bisa pilih, tapi kan yang ngasih biasanya dokter tulang. Jadi agak tergantung dokter tulang ya. Kadang kita minta dokter tulang. Bisfosfonat menghilangnya dalam tubuhnya agak lama. Jadi nggak bisa misalkan dalam sebulan, setahun atau setahun pun kadang-kadang belum tentu hilang. Apalagi yang injeksi. Injeksi bisa pamidronat atau dikasih zometa, zoledronic acid ya, yang kita paling sering disebut oleh pasien adalah saya disuntik zometa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi intinya kalau misalnya pasien ini di treatment dengan bisfosfonat injection, itu reaksinya akan hilang setelah setahun gitu? Lama. Yang saya ada beberapa pasien yang saya lakukan sesudah 7 tahun.
Oke. Gitu. Jadi artinya dalam waktu 7 tahun itu kita tidak boleh lakukan implan atau gimana? Kita harus mengamati. Jadi pengamatan yang harus kita lakukan. Jadi pengamatan itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita bisa ada gigi yang, aduh saya silau, silo. Ada gigi yang harus dicabut. Coba cabut gigi misalkan. Atau satu, pemeriksaan kita harus ada pemeriksaan yang paling simpel, yang paling baseline. Biasanya saya periksa adalah CTX level. CTX itu citalopeptide. Untuk melihat apa? Kemampuan dia untuk memproduksi tulang yang baru. Di situ ada batasannya. Kalau pemeriksaan obat dilihat dari jurnal atau buku biasanya 100, 200, 300. Tapi yang kita bukan, nilainya 0,125 itu identik dengan 125. Gitu ya. Jadi kalau by the books dikatakan di atas 150 sudah boleh dilakukan whatever it is gitu ya. Tapi kalau saya bolehlah 150. Hanya saya minta agak sedikit lebih apa untuk implan, untuk sinus lifting dan sebenarnya sedikit lebih dari 250. Kadang-kadang 200-an boleh atau 0,2 berapa ya atau 0,33, 0,3, 0,2. Kalau misalkan angkanya mulai 1, 2 itu jangan. Jadi harus 0, untuk Indonesia ya, karena kalau di buku tulisannya 100-an ya, ratusan jadi gitu. Kalau sudah 2 tahun dia stop, dianggap cukup aman untuk dilakukan. Iya, betul. Padahal tadi Dr. Marcella jelaskan di sini ada 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, itu harus semua ternyata mungkin ya. Jangan betul, kita harus tahu dulu dia makan obat apa. Kalau alendronat ini very mild. Dipasang langsung dia masih bisa. Tapi kalau udah ke zolendronat ini agak lumayan. Dan jangan salah, ada lagi denosumab. Ya, jadi maksudnya obat tuh macam-macam. Ada namanya Prolia, Aclasta, ini masuk golongan sini. Jadi hati-hati ya. Jadi itu, dan di sini ada lagi yang disebut anti-angiogenic. Mungkin agak jarang, tapi kadang-kadang orang dikasih juga. Ya. Mungkin untuk obat anti untuk autoimunosupresan juga kadang-kadang ada kalau misalnya orang ada autoimmune disease karena dia makan obat prednisolon banyak, steroid banyak, biasanya tulangnya agak keropos, dikasih juga Actonel misalnya, atau Fosamax. Tapi Actonel, Fosamax masih golongan yang golongan kedua yang per oral. Jadi masih lebih milder. Yang paling sering, kapan kita paling sering dikasih injeksi? Biasanya adalah cancer atau multiple myeloma, paling sering diinjek IV ya, IV zoledronic acid atau nama dagangnya paling Zometa yang paling sering sekali dipakai orang. Zometa ya. Nah, berarti kalau di kasus tadi, berarti sekarang kita bisa kan dengan pasien cuma tanya ada hipertensi atau tidak, ada masalah jantung apa tidak, ada sakit gula apa tidak. Ya, itu berarti sekarang tambahannya harus ada ini ya, ada makan obat. Betul. Apa? Lebih baik ngomongnya apa ke pasiennya? Kalau biasanya ya ibu ada makan obat untuk tulang nggak? Dia biasanya kalau saya makan vitamin D, saya makan kalsium, it's okay. Ibu makan obat yang kalau makan obatnya harus berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh tiduran. Jadi ada yang pemakan obat bisosonat yang ada 2 macam. Satu bisosonat tanpa mengandung nitrogen ya, tanpa mengandung nitrogen, alendronat dan sebagainya. Jadi ditanyakan apakah memakan obat yang memerlukan prosedur yang seperti itu. Jadi prosedurnya apa tadi? Tadi misalnya makan obat tidak boleh sambil duduk, nggak boleh terus harus jalan. Jadi untuk mencegah gastritis, karena obat ini kalau dimakan sambil duduk, sambil tidak bergerak, itu menyebabkan gastritis paling hebat sekali. Jadi tadi bisofosfonat yang mengandung? Ada 2 bisofosfonat, satu mengandung nitrogen, satu yang tidak mengandung nitrogen. Yang mengandung nitrogen yang paling poten, istilahnya. Jadi ini seperti tombak 2 ujung ya. Satu sisi dia bagus sekali, tapi punya ujung lain yang jelek sekali. Jadi artinya yang paling bahaya justru yang ada nitrogen. Ada nitrogen yang paling bahaya. Yang golongan ini yang non nitrogen berarti? Ya, ini risendronat. Ibandronat, yes, ini ada nitrogen. Nanti ada sedikit di sini. Ya. Seru nih ya. Nah jadi ini. Sekarang nih pertanyaan ke pasien tidak cukup hanya cuma yang basic, tapi kemudian obat-obat apa yang sudah dimakan oleh pasien? Ya, di sini sebutnya per oral tuh ada AIR ya, alendronat, ibandronat, risendronat. Kok IV, zolendronat, ibandronat, pamidronat. Ini IV yang paling parah, yang paling parah yang mana? Yang IV. IV ya. Ibandronat juga lumayan, cuman kalau per oral dosisnya masih kecil. Kalau injeksi itu besar sekali. Biasanya injeksi mereka tuh sebulan sekali, begitu? Ada yang sebulan dan 3 bulan sekali. Tapi itu malah lebih
lebih Ya, bahaya ya. efeknya lebih besar karena dia 10.000 kali. 10.000 kali. 10.000 bukan main-main. Karena kan kalau udah makan ini kita tidak boleh langsung misalkan paling berhenti 2-3 bulan udah langsung, jangan. Kalau saya biasanya agak sedikit ada apa namanya, misalnya ada sisa akar. Saya coba dimulai dengan yang paling simple. Coba cabut. Apakah sembuh atau enggak? Kalau sembuh, oke, berarti lumayan. Dan satu lagi CTX level ya, CTX level sama satu step awal yang dilihat. Step awal itu misalnya ada cabut yang harus paling banyak, yang paling simple. Cabut sembuh berarti oke. Kalau nggak sembuh? Kalau nggak sembuh, tapi kalau simple berarti masih kemungkinan sembuhnya masih ada. Harus ada. Agak lama. Kadang-kadang bukan hanya hitungan hari ya. Satu pasien dirawat di saya sampai 1,5 tahun every week datang. Karena menggunakan bisfosfonat yang injection, dia ada cancernya prostate cancer. Jadi dan dia udah datang ke saya udah terlambat, sudah tulangnya sudah terbuka, sudah expose. Jadi mungkin kalau mau lebih detail ada stagesnya ya. Brown itu bisfosfonat related osteonecrosis. Ada stage 1, stage 2, stage 3 udah tulangnya terbuka, kadang-kadang udah ada fistula dan sebagainya. Nah kalau udah kasusnya seperti itu sulit sekali untuk kita obati, tapi kita bisa obati secara perlahan-lahan. Nanti sebenarnya ada banyak kasusnya di sini. Lumayan masih bisa kita obati. Jadi, walaupun tidak bisa diobati. Jadi kalau pasien dengan makan bisofon ini dampaknya kalau kita lakukan surgery. Nah itu. Healing prosesnya yang problem. Yes. Ada macam-macam. Jadi gini, ada yang dibuka pasang implan bagus, seolah-olah implannya bagus. Sebenarnya dia seperti masuk ke dalam kayu, jadi dia tidak hidup. Nanti 3 bulan kemudian ada pus terus menerus. Begitu dicabut, yang keluar bukan implannya, tulang dan implan. Jadi itu saya cuma ada 2 kasus yang seperti itu ya. Jadi hati-hati. Jadi keluhan pasiennya apa tuh? Keluhan pasiennya dia bilang ditekan agak sakit, ada pus terus ya. Jadi pas diambil malah dapat bulus tulang. Diambilnya tidak pakai tenaga yang besar, diambil tulangnya keambil. Jadi hanya menempel tulang itu sebagian, bahkan sudah lepas sebetulnya. Ya udah goyangnya bukan implan tapi goyang tulangnya. Gitu. Nah pada kasus itu pasien itu makan bisofosfonatnya tipe apa? Itu selalu yang injeksi. Injection. Berarti yang ketiga, generasi ketiga ya. Ada kasus saya juga yang lumayan, yang pakai yang injeksi juga, tapi dia sudah injeksi tapi jaraknya jauh-jauh dan sudah beberapa tahun berhasil. Everything is going to be okay. Jauh-jauh itu maksudnya berapa bulan? Maksudnya bukan jauh-jauh. Jauh-jauh itu dari pertama berhenti stop untuk treatment berikutnya ada 5 tahun misalkan. Dia baru ada lumayan. Walaupun secara di buku, di jurnal, whatsoever, akumulatif. Efeknya tuh akumulatif, tidak bisa hilang dengan begitu saja. Jadi dia menumpuk. Kapan hilangnya? Nah itu paling susah tanda tanya. Jadi kapan kita bisa bilang berapa tahun kita tanyakan? Itu kita berdasarkan klinis, kita melihat dan mengamati. Kalau misalkan ada luka yang udah sembuh, biasa nggak sembuh tuh seperti apa sih? Seperti bisul aja, seperti bisul kecil. Anda tidak mengamati ya, tidak begitu kelihatan. Seperti bisul kecil aja, tapi ada nanah, ada pus positif. Hanya seperti itu. Tapi begitu Anda foto besar sekali, lukanya bukan hanya sekecil itu yang seperti yang kita lihat, lukanya besar. Mungkin nanti ada juga di sini. Nah itu kalau kasus itu kalau didiamkan, dokternya nggak tahu gitu, didiamkan, apa yang terjadi? Apanya yang terjadi? Tulangnya? Iya. Kalau belum ada implan, belum ada apa-apa. Belum. Tulangnya habis semua. Jadi dia pelan-pelan agresif merusak tulang. Yes, definitely. Ada yang parah sekali. Jadi saya banyak sekali foto yang parah-parah. Ini kasusnya simple ya sepertinya ya. Cuman ada di ujung ada kayak fistula. That's it. Begitu dibuka di foto, yes. Nah, di foto. Nah, kecil tapi hasilnya besar sekali. Jadi kelihatannya kecil tapi besar sekali. Jadi ya ini besar sekali ya. Jadi kelihatannya ujungnya cuma kecil saja. Nah, terus kenapa hang bawah sebentar yang mungkin lebih. Nah, ini yang lebih parah. Ini juga parah, lihat seperti ini.
Nah ini, pasien datang dalam keadaan seperti ini. Dia adalah multiple myeloma, dia merah semuanya. Begitu dilihat di sini, lihat ada satu island tulang. Kita mau ambil. Pasti pasien bertanya, tanya dulu sama dokter bagian tumornya. Dianggap kalau ini adalah perjalanan dari tumor, takutnya ada metastasis dari tumor. Saya bilang ini bukan, ini adalah sequester. Jadi sequester satu ini adalah sequester. Oke. Ini sequester ya, sequester ini. Jadi akhirnya begitu diambil, getting better. Ini Jadi banyak. Satu blok itu diambil ya? Iya, satu blok diambil sama beserta giginya. Betul. Nah, ini dari seperti ini lihat, gambarannya kayaknya bagus, tapi keadaan tulangnya parah sekali. Jadi seperti ini. Ya, jadi kelihatannya bagus, tapi tulangnya lihat. Ini udah ada fistula, sudah tembus sampai sini ya. Ini udah patah ini. Tetapi pasien nggak berasa patah. Tapi nggak berasa patah. Dan dilihat secara intraoral nicer, ya kan? Secara intraoral much nicer. Nah, seperti ini, kayaknya nggak ada apa-apa ya, kayaknya oke ya. Tapi ternyata di dalamnya rusak sekali. Ada yang lebih parah lagi. Nah ini juga lihat. Kalau Anda melihat sesuatu, ada cuman hanya seperti fistula kecil, coba difoto. Begitu difoto, begitu melihat ini Anda berarti tahu ini kita bermain dengan drone. Ya. Ada yang lebih parah, ini paling parah. Ini misalkan pasien hanya seperti ini ya, dia tidak datang. Tadi kan ada ditanya ya, kalau saya nggak datang gimana pasiennya? Seperti ini baliknya. Dan ini Anda lihat dicabut beserta giginya. Jadi begitu diambil giginya keambil semua tulangnya. Jadi ini jadi dari mana? Lihat, dari simple seperti ini, hanya kecil seperti ini sampai besar seperti ini. Jadi memang kelainan seperti ini agak mengerikan istilahnya ya. Kalau mau pasang implan tentu saja pasti nggak bisa. Ya, kalau udah seperti ini don't ever try. Ya, berarti gitu. kesimpulannya pasien ini kemudian pakai IV ya? Kenapa? Pakai bisofonet yang tipe IV berarti? Iya, ini pasti yang tipe yang nomor 3 itu yes, ya? Ya. Dan dia mengabaikan. Saya waktu pertama datang seperti itu, ibu harus datang, harus dibersihkan. Dia hilang 3 tahun, datang kembali seperti ini. Jadi ekstrim ya. Ada yang mau tahu nggak sih treatmentnya gimana? Pada mau tahu tuh treatmentnya gimana? Ya, ini pasien kayak gini, mesti diapain dulu? Mesti stop obatnya atau gimana? Biasanya saya minta ke dokter bersangkutan, kita minta stop, ada holiday, kita sebut drug holiday. Drug holiday berapa lama, di stop dulu, kemudian kita pantau. Misalnya ini pasien datang dalam keadaan seperti ini ya, abses seperti ini. Waktu diambil kita bisa ambil 3 tulang seperti ini, dan lihat fotonya, ekstrim ya. Bolong kecil tapi dilihat sini fotonya besar sekali, kerusakan tulangnya besar sekali. Nah, jadi ini lihat di potongan secara sagittal kelihatan seperti ini ya semuanya. Jadi ini parah sekali. Tapi sekarang pasien sudah getting much. Nah lihat, ini gambaran hanya satu strip seperti ini. Tapi dilihat di klinisnya, di radiologisnya besar sekali. Jadi jangan tertipu dengan gambaran klinis. Kadang-kadang kita melihat klinis kayaknya nggak apa-apa, nggak usah difoto. Jadi, saya boleh tanya, ini kasus ini di pasien ini, ya. Kenapa bisa jadi begini? Kadang-kadang pasien terlambat mengetahui. Dia karena dicabut atau gimana sampai begini, atau diam-diam jadi begini? Satu, pasien sudah diterapi bisosonat dan Anda melakukan pencabutan tanpa disadari. Jadi Anda cabut satu, kok masih ada bisu? Cabut lagi gigi depannya. Sampai 3 dan tidak pernah sembuh 3-tiganya. Makin lebar. Jadi hati-hati, jangan kok ada pernah cabut, ada yang retractable, maksudnya nggak pernah sembuh ya. Anda jangan mencoba cabut lagi. Tanyakan lebih lanjut, medical history-nya apa, obatnya apa, itu harus ditanyakan. Begitu ditanyakan, Anda bisa mengetahui penyebabnya apa. Jadi jangan bukannya cabut, mungkin ini satu lagi nih, dan hati-hati. Pengguna bisosonat biasanya ada perlebaran membran periodontal. Jadi kadang-kadang mencabut satu untuk mencabut berikutnya kita dengan mudah. Karena kita merasa ini ada kelainan membran periodontal juga. Kayaknya jelek juga nih, cabut lagi. No, jangan. Jadi hati-hati ya. Ya, coba ada lagi.
Ya, ini banyak. Jadi serem ya. Jadi Iya, sekarang jadi tip of the iceberg-nya kecil, tapi bawahnya besar. wah. Yes. Ini kasus ini kan sebetulnya masalah di dunia kedokteran gigi kan. Tapi kalau saya tanya ke dokter spesialis ortopedi ya, mereka tuh nggak terlalu tahu dan nggak terlalu peduli soal kejadian begini dan tidak memperingatkan kalau menurut pertanyaan berdasarkan pernyataan dengan pasien ngobrol-ngobrol. Betul. Tahun 2013 saya sering sekali dapat rujukan dari dokter pasien yang berobat di Singapura, dokter Pang, siapa ya itu dokter ahli onkologis yang sangat terkenal di Singapura. Dia sering pasiennya datang ke saya, dia tidak pernah dikasih tahu. Dan waktu saya kasih tahu dokternya marah. Akhirnya saya cuma bilang silakan please read this article, saya kirim artikelnya, dia baca dan akhirnya dia tahu bahwa sebelum dilakukan perawatan sangat dianjurkan untuk memperbaiki semua gigi dalam keadaan bersih, baru dilakukan pemberian bisosonat. Jadi jangan dibalik. Tapi kalau misalkan pasien udah pasang implan, kemudian diterapi bisosonat, implannya bagus atau enggak? Oke, no problem. Tapi selama perawatan dengan bisosonat, Anda mau melakukan pemasangan implan, be careful. Karena kemungkinan tidak berhasil. Nempel masuk, tapi nutup selalu ada pas terus, jadi nggak berhasil istilahnya. Jadi dengan kata lain kalau kita ada treatment pasien dengan bisofonet, jangan bikin luka di mulutnya ya. Iya betul, jangan Kalau bikin luka masalah. Betul. Bagaimana kalau pasien cuma makan obat, bukannya suntik, tapi cuma makan obat yang mild? Yes, makan obat berapa tahun? Ada orang misalnya sudah makan, saya lakukan obat 8 tahun. Nah, kita juga harus hati-hati. Kalau udah 8 tahun, yang paling gampang saya lihat CTX level. CTX levelnya oke, consider oke, tapi jangan terlalu belief, karena CTX level pun ada beberapa orang, beberapa author ya, berpendapat maybe bukan terlalu tajam. Nah, ada yang bilang NTX level, nitrogen level. Tapi ada yang bilang CTX level. Jadi yang mana? Tapi kalau saya selalu pakai CTX level dan dibanding kalau misalnya CTX levelnya 200, 300, kita bisa coba dengan cara ada sesuatu yang tidak terlalu baik, cabut dulu, and let's see. Cabut dalam seminggu, 2 minggu, agak lama sedikit penyembuhan, tapi sembuh total tuh nanti mulus semuanya. Sembuh, jangan sampai masih ada fistula kecil, itu bukan sembuh, belum. Itu malah menipu kita, hati-hati, jangan. Sembuh tuh total sembuh, nutup dengan sempurna, itu baru sembuh. Anda baru bisa berarti ini bisa dipasang implan. Pasang implan ada sih yang bagus, misalnya prostat cancer. Nah, yang kalau ketemu bagus ya, yang misalkan ada satu pasien saya, dia prostat cancer. Kemudian dia dicabut gigi atas. Jadi ada perforasi sinus berbulan-bulan. Datang ke tempat, tapi hanya berbulan-bulan, hanya kira-kira 2 bulan, 2-3 bulan. Datang diobati, nutup dengan sempurna. Tapi kemudian kita hanya amati, 7 tahun kemudian, saya baru pasang implan, dia pasang implannya semua. Immediate placement, saya pasang implan 7, dan sinus lifting therapy in one. Sekali at once, jadi sekali. Berhasil? Berhasil, dan sudah berfungsi dengan Diamatin 7 tahun? Tapi diamnya 7 tahun. 7 tahun? Lama ya? Oke. Jadi, kadang-kadang kita tanya, ada nggak ukuran yang pasti berapa tahun? Tidak, it depends on individual. Tergantung satu persatu. Jadi kita hanya lihat, ada misalnya satu pasien saya, dia udah tongue cancer, udah diambil, kemudian dicabut. Nah, kesalahan yang pertama adalah cabut 2 atau 3 gigi, habis. Sampai sekarang sudah lumayan, udah menutup, tadi tulang semua terbuka, udah menutup, tapi fistulanya mulai kelihatan. Ini biasanya dipotong rahangnya. Cuma potong rahang apakah itu menyembuhkan? Karena keseluruhannya itu tulang itu tidak baik. Dipotong malah terbuka lagi. Jadi ada berpendapat, misalkan ada datang dari Singapura, saya ada tulang segini terbuka, kemudian dipotong, sekarang kebukanya lebar sekali, dari 4 cm terbuka sampai 8 cm. Itu juga pasien multiple myeloma. Jadi apakah surgery lebih bagus dari konservatif? Ternyata ada beberapa research yang mengatakan konservatif is still the best. Jadi maksudnya pasien walaupun agak lama tadi diperpanjang bisa 8 tahun, bisa bagus, lumayan masih bisa menggunakan fungsi daripada potong, terus ada lagi timbul lagi lebih apa ya, frustasi untuk terus terang merawat pasien seperti ini. Yang frustasi siapa? Dokternya juga sangat frustasi. Pasti dokter. Nah, sangat frustasi. Dokternya. Kalau gitu lihat pasien sembuh, aduh kayaknya happy sekali.
Kalau pasien itu telepon, gitu. iya. Ada di lab mana aja? Ada CTX. Iya, kayaknya mesti dicoba. Kalau seandainya kita ketemu pasien dengan bisofonet, dia konsumsi bisofonet, apa aja sih yang kita harus periksa? Oh, biasanya kita cuma periksa citalopetap aja, CTX aja. CTX, CTX. ya. Tapi itu Di lab, itu lab kalau mau mencabut, ya kalau misal sudah ada fistol, udah pernah dicabut semua, di depannya juga harus dicabut. Kita kapan boleh nyabut? Yap, betul. Ya, jadi kita lihat CTX levelnya. Dan tapi satu lagi, kalau misalkan dia tidak berada di dalam tulang, hanya berada di atas di soft tissue, itu silakan ambil juga boleh. Tapi kalau di dalam tulang, kalau saya biasanya kadang-kadang misalkan ada pasien sudah habis sekali, kita rawat saja. Rawat hanya untuk supaya steril, nanti dia exfoliated by itself. Menunggu eksfoliasi dengan sendirinya. Kalau Frustasi, kita ya. kalau kita orto gimana? Tarik pelan-pelan. Ortonya mahal. Tapi itu Iya make sense bisa, nggak? bisa Make sense. juga, make sense. Sampai dia keluar dari tulang, baru Ya, diambil, betul. betul, bisa. Betul. Jadi mahal ya, benar, tapi Iya, lebih betul, jadi safety mahal. kan? Iya, konservatif. Nah, ya ada. Nah ini. Nah ini prognosisnya, tergantung dari stage-nya. Terus patient health condition, misalnya multiple myeloma udah parah sekali, terus ditambah lagi ada prednisolon dikasih, wah itu udah tambah parah sekali. Time to expert to anti-resorptive terapi ya. Anti-resorptive itu tadi yang bisosonat, denosumab dan segala macamnya. Tipe dan metode tadi yang saya bilang IV atau per oral. Kemudian ada pakai kemoterapi enggak? Tambahan. Ada yang pakai kemoterapi itu lebih parah lagi. Jadi biasanya orang kalau cancer, nah sembuh tuh seperti ini. Healing tuh persis mulus seperti ini. Ini namanya healing. Bukan healing itu masih ada bisu kecil-kecil. No, not healing. Ini heal. Ini heal. Lihat, perhatian. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ada pembesaran PDL. Ini tidak diapa-apakan. Lihat, saya hanya rawat, saya biarkan. Ini tadinya dari cabut 1, 2, sampai ini udah sembuh seperti ini. Dan gambaran klinisnya persis seperti ini. Jadi ini udah sembuh namanya. Dan di sini, oh ini conservative treatment. Sorry ya. Ini lama sekali, lihat. 2011 sampai 2013, kecil sekali ya. Kecil sekali ya, tapi nggak sembuh. Kecil sekali, tapi nggak sembuhnya lumayan, bertahun-tahun. Nah ini yang tadi yang saya bilang, cabut pertama, cabut kedua, seperti ini, terus jadi seperti ini. 2006 sampai 2011, lihat, 5 tahun. Ini memang bikin kita frustasi. Bukan pasiennya, kita sangat frustasi, dokternya sangat-sangat frustasi. Nanti jangan dioper ya ke saya ya Pak. Kayaknya udah pernah niat. Saya dapat operan cukup banyak, tapi bikin kita capek sekali. Aduh, kita harus mengobati pasien, harus memberikan semangat pada pasien. Walaupun terus terang saya untuk mengetahui apakah bakal sembuh atau tidak, saya juga nggak bisa tanya, dok bisa sembuhnya kapan? Bisa nggak sekali operasi sembuh? Kalau tanya itu gampang jawabnya, pasti tidak. Ya. Tapi kalau misalkan dia udah setahun, 2 tahun, dok kapan saya sembuhnya? I don't know. Karena itu tergantung dari obat-obatan yang pernah dimakan dan kondisi tulang pasien itu sendiri. Ada yang cepat sembuh, paling cepat yang pernah sembuh ada 3 bulan. Yang paling lama adalah 3 tahun. Jadi 3 tahun. Ada yang sampai sekarang masih ongoing, masih 4 tahun, masih ongoing. Berarti pasien ini pada saat proses penyembuhan harus stop bisofonic. Bisa apa? Harus stop bisofonic. Bisosonat ya stop. Harus stop. Terus Ganti. Kita bisa nulis surat untuk ganti dengan obat yang lain. Oh, oke. Jadi artinya tetap menjaga kesehatan mereka gitu. Betul, ya? jadi mengganti dengan obat yang lain. Jadi tidak menyebabkan aktivitas tulang itu terhambat sekali. Kalau Jadi kan gitu kenapa terhambat. sih dokter itu menggunakan bisofonic? Kenapa nggak pakai yang safety aja? Kayak ini potent. Oh, oke. Dikasih Mau itu langsung mujarab gitu mantap ya? mujarab. Iya betul. Jadi orang pakai terus ini. Jadi kata tadi yang saya bilang, tombak ujungnya 2, 1 positif, 1 negatif. Jadi susah sekali. Gitu. Ini, ya kira-kira. Silakan. Nah ini kenapa sih hanya di rahang, bisa di kaki? Bisa.
Sebenarnya kenapa cuma banyak di rahang? Karena di rahang itu dia disebut di sini metabolisme di alveolar bone itu 10 kali daripada di tulang endokondrol. Jadi dia banyak sekali di rahang ya. Dan rahang banyak terkena trauma, misalkan gigit, kemudian ada periodontal disease, kemudian dicabut, itu juga menyebabkan kesulitan dari kenapa hanya di rahang yang paling banyak. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Wah, cukup seru ya. Jadi cuma gara-gara satu obat. Oke, Dr. Felix. Santi, tolong. Sorry, saya masukkan ya. Saya dulu terus terang pernah salah satu orang yang pernah kirim ke dokter Marcella. Ya. Jadi gini case-nya. Saya sudah nanya sama pasien ada minum obat ini atau enggak, dia jawab enggak. Setelah saya cabut bermasalah, saya tanya dan dia baru jawab, oh saya nggak diminum tuh, saya disuntik. Bagus. Nah itu dia. Jadi sekarang saya bertanya, saya ganti, ada minum atau dosis ini sudah masukan karena akhirnya pasiennya nyalain saya karena dia bilang ini, dokter sih ngomong saya suntik. Kalau minum saya nggak diminum, saya suntik. Nah itu jadi kebetulan yang saya kirim ke dokter Marcel ini saya sendiri yang cabut karena pas sebetulnya lesinya lesi endodontik awalnya saya lihat kemudian nggak baik-baik. Akhirnya karena saya tanya nggak ada masalah, saya cabut. Jadi masalah, saya kirim ke dokter Marcella. Setelah 6 bulan dia membaik. Finally, ya itu cuman yang saya mau sampaikan sini, jangan hanya minum obat doang. Ternyata kita harus nanyain juga kalau pasiennya nggak notice karena dikasihnya tuh 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, jadi 4 gitu. Itu aja sih misalkan. Biasanya ditanya apakah ada obat-obatan yang untuk mempengaruhi, yang untuk memperkuat tulang. Nah itu. Tulang biasanya agak lumayan. Betul. Ada disuntik, ada ini. Biasanya agak dijauhnya seperti itu. Yang berhubungan dengan tulang. Jadi tulang untuk implan very important dan oklusi paling penting dari implan. Tadi apa lagi? Nah, Oke, jadi kembali lagi ke pasien tadi itu. Jadi kalau pasien tadi memakai bisofonir, apalagi yang harus kita tanyakan? Ada apalagi apa? Apalagi yang harus kita perhatikan dengan pasien tadi menggunakan bisofonir? Dan berapa lama? Tadi kan 3 bulan. Tadi dikatakan ya. Atau belum diomongin tapi saya udah tahu 3 bulan. Pasiennya katanya 3 bulan sekali disuntik Xgeva namanya, tapi denosumab. Biasanya sih itu satu, dan berapa lama itu juga penting. Misalnya pasien udah pakai bisa 7, 8, 10 tahun, itu udah agak susah ya. Tapi kalau misalkan pasien misalnya saya baru suntik sekali 2 kali, masih bisa ditinjau sebentar, kita masih bisa coba untuk melakukannya. Tapi kalau saya bilang tadi kalau nggak ada pencabutan apa-apa, nggak ada, kadang-kadang misalnya hanya untuk kuretase, misal ada kuretase, kita coba kuret, nanti sembuh dengan seminggu, 2 minggu sembuh, berarti oke. Jadi yang penting adalah kemampuan tulang untuk membentuk remodeling kembali. Jadi itu yang paling penting. Cuman kalau ditanya berapa lama, itu banyak faktornya. Dan juga tadi misalkan kondisi pasien yang sebelumnya. Kalau tadi pasiennya cuma hanya untuk osteoporosis lebih gampang, tapi kalau untuk pasien cancer paling susah. Karena biasa ada kemo, ada radio, tapi kalau udah radioterapi saya agak sedikit hopeless. Untuk pemasangan implan, sampai saat ini saya belum pernah pasang di radioterapi at all. Kebetulan saya punya kasus, waktu itu giginya goyang dari bawah, radio 3, terus di sebelahnya dia implan. Nah kemudian saya, itu karena udah goyang derajat 3, akhirnya saya cabut. Saya tanya, ibu ada minum obat apa nggak saat ini, tapi memang. Terus dia cuma minum vitamin suplemen. Dia saya cabut. Tapi setelah saya cabut, tiba-tiba dia nggak sembuh, terus dia parahnya gitu. Padahal pencabutannya gampang banget. Nah, terus setelah 2 minggu tambah parah. Akhirnya waktu itu saya ingat kan sama telepon dokter juga ya. Saya bilang dokter spesialis bifokonat. Akhirnya saya baru tahu di situ tuh bifokonat. Nah, akhirnya dikasih antibiotik. Mungkin ini mungkin teman-teman saya dikasih sama dokter masalah untuk kasih antibiotik, sakit sih ya waktu itu tersebut. Tapi dalam waktu 2 minggu. Akhirnya dia membaik, parestesinya membaik. Tapi parestesinya itu terjadi setelah 2 minggu daripada ekstraksi. Mulai parestesi itu terjadi 2 minggu. Jadi setelah ekstraksi 2 minggu parestesi, setelah itu mulai membaik. Jadi minum obatnya saya tambahin, akhirnya hampir 1 bulan dikasih antibiotik.
Akhirnya membaik, hilang parestesinya, cuman dia masih belum Westernya masih banyak di situ. Akhirnya seperti yang dokter bilang di spooling Ya, pokoknya squasterectomy. Jadi harus diambil spooling dan diambil sedikit, iya, squasterectomy. sampai akhirnya membaik, tapi dia menjalan ke sebelahnya ada implan. Mungkin implannya fail lagi tuh akhirnya, tadinya nggak goyang. Itu implan udah 5 tahun, tadinya dia nggak goyang, akhirnya implannya ngomong harus diambil juga. Akhirnya setelah itu 3 bulan kemudian baru membaik, tulangnya mulai membaik lagi di situ. Nah, cuman yang saya bingung kenapa dia bisa terjadi itu, tapi dia itu emang udah 5 tahun yang lalu sih dok, minum bisfosfonatnya udah 5 tahun yang lalu. Hati-hati ya. Biasanya pasien bisosonan almost all of them ada parestesi. Nah, jadi setiap datang tuh ada parestesi. Jadi kalau udah yang tadi udah paras itu dia ada parestesi. Jadi jangan kaget itu udah parestesi. Jadi sebelumnya Anda tanya, misalkan ada bisoson, ada parestesi nggak? Pasti dia bilang ada. Dan itu kalau dia tanya bisa sembuh nggak? No. Jawabannya very simple, tidak bisa. Jadi jangan kita berharap dia bisa balik lagi sembuh kembali. Kalau udah parah ya sampai mendekati nerve, itu pasti parestesinya udah. Kalau saya bilang mungkinan dia udah parestesi tapi disuntik ada tebal, mungkin lebih tebalnya lebih less, tapi parestesinya masih ada. Kemungkinan besar sudah dari sebelumnya udah ada parestesi. Apalagi udah 5 tahun ya tadi. Ya. Ada gingivitis yang parah, severe gingivitis. Parasnya bisa nggak ya dokter Andri ya? Mari jadi. Ini belum selesai. Jadi maksudnya pertanyaannya, kalau seandainya coba just scaling aja dengan pasien pemakan bisosoner, masalah nggak? Bisa sih, kalau scaling aja nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya bukan lebih dari harus difoto ya, semua harus dengan radiografi. Jadi jangan tanpa radiografi. Memang seringkali pasien yang ada bisosonat itu dia karena mudah berdarah, kemudian berbau dan sebagainya. Biasanya orang hajinya jelek. Apalagi kalau cancer nggak bisa buka mulut, sikat gigi lebih susah, jadi kayaknya lebih jelek lagi. Kita harus diterangkan bagaimana memelihara oral hygiene. Tentu saja scaling tentu saja bisa. Tapi kalau dikatakan menyembuhkan gingivitis might be possible, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya ada lesi yang sudah besar, nggak akan bisa. Jadi tetap harus di X-ray dulu ya. Tapi nanti saya terangkan tidak semua bisosonat tidak ada ampun ya, masih bisa dipakai pasang implan dan sebagainya, masih ada. Masih ada harapan. Masih ada. Terkontrol. Iya, terkontrol. Dan kita harus lihat kira-kira ini pasien udah level dan diperiksa CTX levelnya berapa dan bisa berkala ya CTX levelnya. Jadi kita masih bisa melihat, kita coba 1 bagus, 2 dan seterusnya. Berarti kesimpulannya bisofonet ini berhubungan dengan tulang aja kan. Jadi arti kalau berupa kita masih handle di sekitar gusi masih lebih aman ya. Kalau dia soft tissue masih lumayan, walaupun ada anti-angiogenik dia menyebabkan soft tissue juga susah. Kalau mau lebih detail ya, bisa ada obat antibiotik yang nggak boleh, kemudian menyuntik nggak boleh pakai adrenalin yang banyak, itu sebenarnya lebih detail, lebih banyak lagi. Kalau mau lebih detail ya diterangkan. Suntik lebih baik jangan pakai adrenalin. Kenapa? Tapi kalau saya lagi sequesterectomy saya nggak pakai suntikan at all. Kenapa? Karena pasien nggak ada sakit. Disentuh tulangnya, ditarik juga nggak ada sakit. Karena dia sekitarnya masih mati. Tapi soft tissue-nya kadang-kadang masih berasa. Karena saya biasa tidak pernah dilakukan penyuntikan. Pengambilan tadi tulang yang besar dengan giginya itu tanpa suntikan. Jadi sepertinya mengerikan tapi dia tidak berasa. Gitu. Jadi karena dia tulangnya sudah mati, tidak ada respon sakit sama sekali. Oke, sebelum kita berlanjut ke bagian prosto, ini kasus yang saya alami sendiri, mirip kayak Dr. Felix. Jadi pasien ini terlakukan implannya udah nice, bagus semua, sampai akhirnya setahun dia nggak muncul, setahun kemudian baru balik, kemudian dia melanjutkan dengan second stage. Jadi kita mulai pemasangan healing, abutment, terus kemudian pasang crown. Inilah mulai terjadi masalah. Setelah pasang crown, yang terjadi ada fistol di gigi sebelahnya malah.
Jadi pasien merasa ngeluh nggak enak segala macam terus menerus, terus bingung dong. Saya ini kenapa? Saya tanya ada makan obat apa? Nggak ada gitu. Sampai akhirnya Crohnnya saya lepas, saya ganti healing. Di healingnya ada fistel. Fistelnya 2, di gigi C sama di gigi yang di implan. Saya penasaran, saya masukin gutap dua-duanya, kemudian saya foto. Jadi ternyata fistelnya itu nyambung dari sana ke sana. Sampai akhirnya saya masih penasaran dengan pasien ini. Ada makan obat apa sih? Saya rasa ini berhubungan dengan tulang, jadi pasti ada makan obat tulang. Gitu. Dibilang enggak, saya nggak makan kok. Saya nggak jualan lama. Jadi selama setahun itu ternyata dia itu di injection. Ya, akhirnya dia bilang, oh iya saya ingat, saya setiap 3 bulan diinjeksi. Injeksi apa? Gitu. Injeksi untuk tulang. Yang tadi saya bilang dokter saya, itu justru yang paling parah ya. Ya, denosuma. Ya, di golongan denosuma. Jadi sudah 3 kali ngalamin injeksi dan terjadi seperti ini. Fistel terus-menerus, sampai akhirnya implan yang sehat buang. Nah, pada saat saya buang implan itu, pasiennya masih belum kasih tahu saya bahwa dia terus injeksi. Cuma yang saya bingung setelah implan dibuang, dijahit semua segala macam, yang terjadi ini. Jadi setelah dibuang implan segala macam, kok masih ada fistel dari mana? Dikurat segala macam. Ini khas ya. Iya, ciri khas ya. Jadi setelah dikurat tuh udah kayak di dalamnya saya bingung kok tulangnya kayak retak. Ini tulangnya kayak sequester. Saya waktu itu baru saya tanya, nggak mungkin saya bilang, ini pasti ada makan obat saya bilang. Ya berarti benar, sebaiknya kita jangan makan obat. Ada makan injection, suntik atau obat tulang segala macam. Dia baru ngaku, iya saya punya tulang ini masalah. Dokternya bilang harus suntik obat untuk supaya tulang spine-nya nggak ambles juga. Nah, dia disuntik udah 3 kali setahun, jadi selama setahun itu dia treatment seperti itu. Dia balik membawa masalah buat saya. Sampai implannya lepas masih begini gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini kayaknya udah nggak benar deh. Akhirnya saya serahkan ke dokter Agrianus. Please tolong. Ya, sampai terakhir masih seperti ini. Sudah mulai sembuh, tetapi tetap masih ada fistelnya. Ya, kita masih diobservasi sama dokter Agrianus, saya nggak tahu gimana. Tapi benar harus hati-hati. Jadi mulai sekarang kita bukan tanya hipertensi atau diabetes segala macam, tapi sekarang obat-obat apa yang dimakan itu sangat penting sekali. Terima kasih Dr. Marcella untuk bagian surgery-nya. Ya. Nah sekarang kita lihat nih sekarang dalam segi prostonya bagaimana.